Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Sejauh mana dampaknya terhadap dunia tenaga kerja di Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan landasan hukum untuk menjamin pekerjaan bagi setiap warga negara. Perpu tersebut juga merevisi dan menyempurnakan aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya berlaku. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menegaskan, Perpu nomor 2 tahun 2022 juga menjamin setiap warga negara bisa memperoleh pekerjaan. Selain itu, Perpu tersebut juga mengatur imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian tujuan Perpu 2 2022 ini diterbitkan adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Kemudian juga kita ingin memastikan setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Indah menambahkan dengan terbitnya Perpu Ciptaker tersebut maka akan mengubah dan bahkan menghapus ketentuan yang diatur sebelumnya dalam 4 undang-undang bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Keempat undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Perlindungan Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indah menegaskan pasal-pasal yang ada dalam keempat undang-undang tersebut selama tidak diubah dalam Perpu Cipta Kerja, maka masih tetap berlaku hingga saat ini. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, polemik Perpu Cipta Kerja, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mira Hanartani. Beliau adalah Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Selamat pagi Ibu Mira. Selamat pagi Mas, selamat pagi juga para pemirsa. Baik, salam sehat Ibu. Alhamdulillah semua sehat-sehat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita lihat ini. Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Perpu ya terkait dengan Cipta Kerja. Lantas bagaimana tanggapan ataupun respon ya sejauh ini dari teman-teman pelaku usaha khususnya APindo, Bu Mira? Begini, pertama-tama memang ya itu namanya kita agak surprise juga akhirnya karena itu jadi hadiah akhir tahun ya atau hadiah tutup tahun atau awal tahun kita gitu. Jadi poinnya sekarang adalah kami dari dunia usaha kita sangat concern dengan aturan-aturan lanjutannya gitu. Karena toh Perpu ini sudah keluar dan itu adalah proses kenegaraan, nanti ada proses selanjutnya, tetapi kami dari dunia usaha sangat mengharapkan bahwa PP-nya nanti pun itu kemudian tetap memuat semangat-semangat yang tadi disampaikan adalah membuka kesempatan kerja bagi setiap orang gitu. Jadi kalau soal bagaimana perpunya, ya perpunya sudah keluar ya, dan kami mengharapkan nanti di dalam PP-nya itu yang tentunya memuat juga aspirasi-aspirasi dunia usaha untuk menunjang cita-cita dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Baik, Anda lihat bagaimana sejauh ini dampak dengan dikeluarkannya Perpu terhadap dunia tenaga kerja di Indonesia begitu? Apakah memberikan sinyalemen yang positif begitu atau cenderung negatif? Kami nggak bisa ngomong soal positif atau negatifnya ya, hanya emang ada beberapa hal yang perlu kita hati-hati ya menanggapi, membaca dari beberapa peraturan yang ganti. Tentang soal kepastian usaha itu juga mungkin kita mengharapkan gitu loh bahwa kami tidak bisa mengatakan ini positif atau ini negatif ya. Karena ini kan baru terbit nih. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan nanti dalam tindak lanjutnya itu supaya bisa mengakomodasi kebutuhan dunia usaha juga begitu.
Baik, tapi kalau kita bicara mengenai akomodasi bagi dunia kerja, apakah sudah cukup terwakili dengan keluarnya Perpu ini? Kalau kami mengharapkan nanti, karena sebetulnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang Undang-Undang 11 2020 itu memang itu merupakan hasil dari kompromi-kompromi dari tripartit ya, unsur-unsur tripartit ketika kita melahirkan nilai atau semangat atau pasal-pasal ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, ketika diubah ini, ya, ketika diubah dengan Perpu, ada beberapa pasal yang diubah, itu tentunya kita harus melihat kembali gitu, bagaimana nanti PP-nya itu mengakomodasi kebutuhan dunia usaha juga gitu loh. Jadi masih ada lanjutannya nih, Mas. Ya, betul. Aturan turunannya diharapkan segera juga turun. Tapi Anda melihat apakah perlu juga melibatkan tripartit misalnya dari pelaku usaha, pemerintah maupun pekerja dalam menentukan aturan turunan dari Perpu ini? Oh iya Pak, harus begitu karena begini loh. Regulasi itu memang semangat pemerintah untuk membuat satu regulasi yang untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Tapi itu kan pandangan pemerintah itu memang seperti itu. Nah, tentunya teman-teman yang di dunia usaha, teman-teman pekerja itu yang selama sehari-hari itu melaksanakannya begitu. Yes. Mereka yang harus melaksanakan aturan-aturan yang akan ditetapkan. Ya tentunya harus didengar bagaimana aturan itu menjadi implementatif. Jangan aturan hanya di atas kertas saja. Ternyata bagus-bagus tapi nggak bisa diterapkan. Nah, oleh karena itu perlu sekali ada stakeholder ketenagakerjaan itu duduk bareng, ini loh yang seperti ini yang seharusnya bisa ditetapkan. Oke, ada seperti pengaturan upah minimum, kemudian pengaturan pekerja juga khususnya alih daya. Anda melihat bagaimana? Apakah akan lebih spesifik atau ada pembatasan-pembatasan nantinya pada saat diterapkan melalui aturan turunan dari Perpu Cipta Kerja ini? Nah, ketentuan awal upah minimum itu kan berubah nih dari Undang-Undang Cipta Kerja yang Undang-Undang 11 ini berubah. Nah, ini hal-hal seperti ini yang nanti dan itu sudah diubah, variabelnya diubah, kemudian ada satu ketentuan baru dimasukkan di mana sewaktu-waktu pemerintah bisa membuat satu formula tersendiri gitu untuk upah minimum ini. Ini kan yang perlu diuraikan di dalam PP-nya. Dalam konteks apa misalnya pemerintah itu bisa atau akan menetapkan formula lain daripada yang sudah ditetapkan. Karena dunia usaha itu kan harus memikirkan kepastian hukumnya, kira-kira bisa membayangkan 5 tahun ke depan seperti apa begitu. Tapi kalau terus misalnya kejadian misalnya tiba-tiba diubah formulanya sendiri gitu, itu kan repot gitu. Nggak bisa ada bagaimana dunia usaha memproyeksikan usahanya ke depan kalau tidak ada batasan-batasan yang jelas dalam kondisi apa akan dikeluarkan peraturan sendiri oleh pemerintah. Betul, tapi kalau kita bicara mengenai terkait dengan pesangon pekerja, sebenarnya ini nanti masih akan terkait dengan PP nomor 35 tahun 2021 begitu ya Bu Mira. Tapi pembahasan lebih lanjut kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Mira. Silakan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Ya, data dari BPS ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana per Januari 2022 jumlah angkatan kerja di Indonesia sudah mencapai 143,72 juta orang. Dan ini mengalami kenaikan kalau kita bandingkan di Januari tahun 2021, 140,15 juta orang. Dan berikutnya jumlah pekerja, maksud kami jumlah penduduk bekerja dan menganggur. Ini kita akan cermati juga perbandingan Agustus 2022 dengan Agustus 2021. Untuk jumlah pengangguran terbuka di Agustus 2022 tercatat 8,42 juta orang, sementara Agustus 2021 9,1 juta orang. Jadi sudah ada pengurangan untuk pengangguran terbuka, sementara jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 131,05 menjadi 135,29 juta orang di Agustus 2022. Berikutnya, jumlah warga pekerja ini juga data per Agustus 2022 berdasarkan jenis pekerjaan.
Pekerja penuh itu ada 92,63 juta orang, kemudian pekerja paruh waktu 34,13 juta orang, dan setengah pengangguran 8,54 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Mira Hanartani. Beliau adalah Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan DPN Apindo. Ibu Mira, berdasarkan tadi data-data dari jumlah angkatan kerja Indonesia, kemudian jumlah penduduk bekerja dan menganggur, ini nampaknya memang ada enrichment, ya, ada peningkatan begitu. Anda melihat apakah kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan ini bisa dikatakan efektif untuk memperluas lagi nih jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia? Seharusnya efektif, seharusnya. Tapi juga kita harus ingat, ketika kita mengatakan dia bekerja, apakah bekerja di tanda petik sektor formal atau sektor informal? Nah, ini kebetulan ya kemarin itu tahun misalnya 2002 Saketnas 2019 itu ya, formalnya itu 41, sekian persen, informalnya lebih besar 58 itu. Nah, itu apa artinya begitu loh? Artinya mereka tetap bekerja, tetapi ketika mereka bekerja di tempat yang informal, segala rupanya juga informal. Bagaimana perlindungannya pun tidak informal, harus jadi informal juga. Nah, harusnya satu aturan-aturan kita, policy-policy dari pemerintah atau negara ini itu kan mendorong teman-teman yang di informal itu bisa masuk ke formal begitu. Itulah oleh karena itu yang formal, aturan-aturan di tanda petik sektor formal ini jangan terlampau rigid. Kalau rigid susah dong mereka masuknya. Itu loh, Mas. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, memang kan terbagi menjadi dua, dan sektor informal ini yang terbukti juga mampu bertahan ya di tengah pandemi COVID-19 yang membuat Indonesia masih bisa bertahan hingga hari ini, Ibu Mira. Nah, sejauh mana Anda melihat rigiditasnya kaitannya dengan sektor formal tadi kalau kita lihat dibandingkan dengan sektor informal? Baik, betul, memang kemarin dia menjadi bantalan ya sehingga bisa bertahan juga. Tetapi ketika kita dalam kondisi tanda petik ya sudah normal ini, walaupun katanya new normal, tapi kan bagaimana kita mengupayakan teman-teman yang informal itu masuk ke pasar kerja formal. Kalau mereka masuk ke pasar formal, segala rupanya tercover di situ. Artinya di situ ada perlindungan macam-macam. Tetapi kalau informal ya memang dia bisa hidup, tapi ya cuma sekedar seperti itu. Kan kita juga tidak ingin. Nah, kalau misalnya aturan-aturan yang di sektor formal terlampau rigid, bagaimana kemudian misalnya usaha informal ini akan menjadi formal, bagaimana kalau terlampau rigid? Gitu, pengaturan-pengaturannya. Ini Pak yang kita harus melihat. Bukan berarti aturan-aturan itu kemudian menghapus atau menekan perlindungan pekerja, tetapi mesti lihat konteksnya gitu. Seperti kalau kita bicara upah minimum ya, yang selama ini, yang akhir-akhir tahun ini menjadi rame terus gitu masalah upah minimum. Kita harus tahu bahwa upah minimum itu diberlakukan hanya kepada mereka-mereka yang di bawah masa kerja 1 tahun gitu loh. Itu kan lebih sedikit daripada yang puluhan juta yang sudah settle di pasar kerja formal. Tapi kita masih ngeributin soal-soal yang misalnya yang masih di bawah 1 tahun itu gitu loh. Itu yang jadi kita mesti letakkan konteksnya itu pada situasi yang benar gitu loh. Jadi kita jangan setiap kali meributkan upah minimum. Padahal yang masuk ke pasar untuk upah minimum itu hanya tercover kan sedikit sekali, berapa angkatan kerja yang masuk kan begitu. Tapi yang lain-lain kan tetap di atas upah 1 tahun itu sudah ada struktur skala upahnya sendiri gitu. Dia tidak akan ikut upah minimum lagi. Nah, ini yang perlu kita kita dalami. Nggak usah kita harus teriak-teriak terus soal upah minimum. Oke, kaitannya memang batasan 1 tahun begitu. Tapi apakah dari sisi pemberi kerja juga sudah mematuhi aturan bahwa memang setelah 1 tahun mereka bisa mendapatkan upah yang layak, dalam artian sudah di atas lagi upah minimumnya begitu, Ibu Mira? Dan ini apakah juga tercover juga dalam undang-undang ataupun Perpu Cipta Kerja ini? Sebenarnya di dalam Undang-Undang Ciptaker pun, ya Undang-Undang 11 sebelum dikeluarkan Perpu itu sudah ada bahwa di atas 1 tahun itu artinya perusahaan itu harus punya struktur skala upah.
Jadi saya rasa Mas, sebagaimanapun sederhananya perusahaan itu kayaknya memiliki deh struktur skala upah gitu. Mungkin tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaannya itu besar ya itu akan beda lah. Mungkin dia lebih canggih lah ya struktur skala upahnya. Tapi perusahaan-perusahaannya kamu udah di atas tahun, kamu kerjanya segini gitu. Jadi itu sudah ada. Hanya di dalam undang-undang itu ditegaskan lagi bahwa wajib harus ada struktur skala upah. Oke, berarti kalau kita lihat sejauh mana Anda melihat proyeksinya efektivitas dari Perpu Cipta Kerja di tahun 2023, apa yang perlu segera dilakukan nextnya? Apakah harus segera dibuat aturan turunannya? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, semakin menarik berbincang bersama dengan Ibu Mira Hanartani, Ketua Komite Regulasi Ketenagakerjaan DPN Apindo, ini terkait dengan Perpu Cipta Kerja yang baru saja terbit. Baik, Bu Mira, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana Anda melihat aturan ataupun Perpu ini bisa menjadi payung hukum, menjadi suatu sandaran bagi pekerja di Indonesia dalam mereka melakukan aktivitas mereka dalam bekerja, kemudian bisakah meningkatkan produktivitas pekerja nantinya? Silakan. Baik, kalau kita harusnya begitu ya. Artinya gini loh, ketika kita mungkin karena yang diubah di pasal di dalam Perpu itu adalah mengenai upah minimum, itu beda lagi ya. Kalau upah minimum ya memang tarafnya di bawah 1 tahun bekerjanya. Okay. Tapi kalau kita terus tadi, apakah ini bisa kita undang-undang Perpu ini itu bisa meningkatkan, mendorong produktivitas. Nah, produktivitas itu kan banyak sekali faktornya, begitu ya. Kalau kita lihat sekarang bagaimana pendidikan dari teman-teman angkatan kerja itu kita kan mayoritas SMP. Nah, itu seperti apa? Jadi artinya nggak bisa otomatis dikasih ini terus tiba-tiba boosting tinggi gitu. Artinya sekarang kalau kita lihat bagaimana sih instrumen atau fasilitas-fasilitas pelatihan yang pemerintah atur begitu loh. Itu bagaimana? Soalnya jujur aja kan kita kurang mendengar nih ketika mungkin Bapak Mas tahu jaminan kehilangan pekerjaan. Okay. Jaminan kehilangan pekerjaan itu kan itu ada tiga issues ya. Ada cash-nya, kemudian ada akses pasar kerja, kemudian juga pelatihan. Tapi pada umumnya yang diambil cuman cash-nya gitu loh. Nah, ini urusan yang pelatihan itu masih terbelakang, masih tidak bisa seperti yang kita harapkan bahwa begitu orang ter-PHK terus bisa ikut pelatihan. Karena tampaknya tidak seperti itu karena framework dari masalah pelatihan ini karena kan di seluruh Indonesia. Nah, ini yang harus rasanya pemerintah masih harus membereskan ini gitu loh. Karena susah sekali gitu loh. Ternyata yang diambil di BPJS itu hanya masalah ininya, cash-nya, tapi pelatihannya enggak. Iya. Ya mungkin karena dari sisi kebutuhan begitu yang dipikirkan begitu bagi pekerja ya. Tapi kalau kita lihat memang efektivitas apa yang perlu dilihat next-nya begitu. Turunan-turunan apa yang diharapkan dari pelaku usaha sehingga benar-benar bisa memberikan kondisi win-win solution lah antara pelaku usaha, pekerja juga. Ya, jadi kalau kan next-nya setelah Perpu keluar itu nanti akan dibuat satu peraturan pemerintah ya untuk menerapkan ini. Nah, ini yang PP ini hendaknya mengakomodasi kebutuhan kita, kebutuhan dunia usaha, misalnya masalah alih daya. Gitu kan di dalam Perpu dikatakan bahwa nanti pemerintah akan mengatur pekerjaan-pekerjaan misalnya kalau nggak salah seperti itu yang bisa dialidayakan oleh teman-teman pengusaha. Yeah. Nah, masalah pembatasan-pembatasan ini harus juga sangat bijak dong pemerintah karena ternyata menurut survei tahun 2018 ya justru dari saya lupa namanya bahwa justru 65% pengusaha itu memang senang mengalidayakan karena apa? Karena ada spesialisasinya mungkin dia tidak miliki, ya serahkan kepada pihak lain. Jadi sebetulnya alidaya ini jangan dipandang seperti kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang mohon maaf yang low kelasnya enggak gitu loh. Tetapi ini betul-betul bagaimana pengusaha-pengusaha itu ingin melakukan alidaya itu karena ingin meningkatkan produktivitasnya. Itu Mas gitu loh. Oke. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu ya ini tinggal memang ditunggu turunannya, tapi dari harapan dari
pelaku usaha begitu, apakah memang harus segera dirilis, Bu Mira? Sehingga tadi kita kan juga perlu ada kayak semacam strategi tahunan ataupun business plan yang dilakukan pelaku usaha nanti apabila penerapannya sudah dirilis oleh pemerintah. Ya, justru karena itu, makanya kita nggak bisa, saya rasa pemerintah juga paham ya bahwa ini harus keluar karena sekarang ada aturan baru, ini aturan lama masih ada. Nah, kan tetap peraturan barunya ini adalah tetap harus segera diterapkan. Artinya, tapi harus dijelaskan, harus bisa jadi pegangan begitu, seperti masalah upah. Yes. Dalam kondisi apa pemerintah bisa mengatur upah minimum yang berbeda dari aturan di dalam undang-undang dan PP, kan itu harus clear gitu. Nah, jadi artinya peraturan pemerintahnya harus segera diterbitkan dan itulah diperlukan koordinasi unsur-unsur tripartit untuk ini. Baik, tapi kalau kita lihat arah ke sana begitu keterlibatan dari pelaku usaha sejauh ini apakah masih akan memegang aturan yang lama atau memang nanti sambil berjalan Perpu ini menjadi bagian daripada regulasi perusahaan sendiri, Bu Mira? Kalau regulasi perusahaan itu kan mereka tetap tidak bisa bertentangan dengan regulasi nasional ya. Baik Undang-Undang Ciptaker atau sekarang ada Perpu. Justru karena itu ketika misalnya kemarin waktu dengan Undang-Undang Ciptaker alih daya itu seperti itu, semuanya bisa gitu ya. Yeah. Tapi sekarang dengan Perpu keluar bahwa ternyata ada pembatasan. Nah, dalam konteks ini kan pengusaha jadi gimana yang mana nih? Nah, sementara pekerja mengatakan loh ini ada pembatasan, ini boleh nggak jadinya? Nah, hal-hal seperti itu kan menjadi kalau tidak cepat-cepat ada instrumennya itu menjadi kegaduhan lagi gitu. Betul, jadi karena kita tahu belakangan ini saja sudah menjadi polemik begitu dengan terbitnya Perpu ini, begitu banyak media memang mengangkat materi ini. Tapi kalau kita lihat, Anda melihat proyeksinya di tahun 2023 benar-benar ini akan menjadi suatu angin segar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia kah, Bu Mira? Kita harus positif, Pak. Karena buat dunia usaha, nggak mungkin dunia usaha tidak mengikuti aturan. Kan begitu, tidak bisa mereka tidak mengikuti aturan. Jadi ya kami mengharapkan bahwa pemerintah pun itu sudah melihat bahwa yang mengeluarkan Perpu kan pemerintah nih. Yes. Itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah itu sudah ketika menerbitkan Perpu itu sudah membaca semuanya gitu, sudah melihat ke depan juga bagaimana prospeknya gitu. Nah, tapi pengusaha di lain tempat kami juga memerlukan kepastian. Pemerintah ngeluarin apa nih dengan PP-nya supaya aturan-aturan di perusahaan sendiri itu bisa sesuai, jangan nanti jadi ribut sendiri. Ini belum keluar, ini sudah berlaku. Sementara kita masih pakai yang lama, kan itu gaduh. Tapi kami berharap positif lah dengan asal yaitu seluruh komponen itu clear. Artinya pemerintah ketika mengeluarkan regulasi harus mengakomodasi kepentingan dunia usaha dan tentunya pekerja sebagai stakeholder utama juga ya dari undang-undang ini. Kemudian juga kalau memang harus ada pengawasan, berjalanlah pengawasan dengan baik begitu. Itu dia. Reward dan punishment memang yang diperlukan bagi pekerja. Di satu sisi mereka ingin mendapatkan jaminan mereka bekerja baik dari sisi upah, kemudian perusahaan pun bisa mendapatkan produktivitas yang diberikan oleh pekerja begitu. Sehingga nanti benar-benar ditunggu adalah aturan turunan dari pemerintah sehingga nanti akan menjadi satu acuan juga nih bagi pelaku usaha dalam menerapkan kebijakan bisnisnya di tahun 2023 ini dan pekerja tadi akan lebih nyaman dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Baik, Ibu Mira, terima kasih banyak ini atas sharing dan juga insight yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Mira. Salam sehat, terima kasih.